Halo teman-teman developer, di video ini kita akan coba mengenal salah satu library Rustling yang cukup banyak digunakan, yaitu tracing. Tracing ini digunakan untuk mengkolek informasi program secara terstruktur maupun berbasis event. Tidak seperti halnya logging pada umumnya, tracing menyediakan beberapa metode yang dapat kita gunakan, yang diantaranya async aware, di mana kita bisa gunakan untuk Rust asynchronous program, hierarki konten, dengan mendapatkan span untuk merepresentasikan unit program, struktur data, yang bukan hanya sekedar teks, namun berupa key value pairs, dan composable, yang maksudnya itu mix and match untuk output dan filter yang berbeda seperti itu. Untuk hal ini sebenarnya kembali ke preferensi masing-masing ya. Namun dalam konteks ini, tracing memberikan informasi lebih lengkap dan terstruktur. Misal bisa kita lihat snippet code yang sudah saya sediakan di sini. Oke, kalau teman-teman lihat yang paling atas di sini, ini adalah traditional logging. Ya, sangat sederhana dan terbatas konteksnya. Dan untuk tracing di bagian bawah sini, saya buat fungsi sederhana. Pertama, kalau kita lihat baris kode yang di sini, yang memang cukup sederhana pada dasarnya, di traditional logging yang di bagian atas ini, kita hanya memberikan teks sederhana begitu ya. Kita tidak memberikan informasi yang lebih jelas untuk user, di mana yang kita maksudkan ini prosesnya apa, query yang mana, user request yang mana, terlebih jika terjadi beberapa request dalam waktu bersamaan. Namun dengan tracing, kita secara otomatis mendapatkan data konteks yang tersedia seperti yang tampak di contoh fungsi yang ini. Ada user ID dan juga ada tabel name. Lalu juga dengan hierarki, bisa kita gunakan pendekatan layaknya pohon atau tree begitu. Tracing ini memiliki yang namanya spans, yang mana berupa parent-child relationship antar operations. Dan jika kita gambarkan pada contoh fungsi yang di sini, maka hierarki yang terbentuk kira-kira seperti ini. Ada proses user request dengan user ID 123, kemudian kita proses ke database query untuk tabel users, lalu log dan events-nya apa saja, dan sisanya logic ataupun fungsi apa saja yang berjalan seperti itu. Dengan adanya hierarki ini, memungkinkan kita untuk melakukan seperti grouping related logs secara bersamaan untuk memproses semua log dari satu user yang berjalan. Juga untuk mengukur waktu atau timeline dari apa yang terjadi pada request tersebut nantinya. Misal berapa lama database query berjalan dan total waktu request yang didapatkan. Serta melakukan filtering, di mana untuk mengetahui proses tertentu dari sebuah request, seperti dari user ID 123 di sini. Baik, kita langsung mulai dengan starter project saja, dan sebelum itu saya sudah install dependencies Tokio tracing dan tracing subscriber. Ini akan menjadi dasar dari penggunaan tracingnya. Begitu. Oke, saya langsung ke kode saja, dan ini saya akan komentar saja begitu. Dan saya akan lakukan coding di bawah sini. Saya butuh pertama tracing subscriber. Saya sematkan di sini, saya scroll sedikit. Kita buat main function yang sangat sederhana saja. Kita lakukan ini initialize, and di sini tracing subscriber fmt dan init. Lalu kita panggil tracing info harusnya. Ya, tracing info. Kita kasih misal pesannya hello tracing world, mungkin seperti ini, yang sangat sederhana saja. Oke, dengan contoh seperti ini kita akan, ini tidak diperlukan, langsung saja tracing subscriber dan tracing info dengan pesan hello world. Contoh seperti ini sangat sederhana, maka bisa kita langsung coba running saja. Oke, di sini kita perlu menambahkan rust log info cargo run. Maka hasil yang kita dapatkan adalah hello tracing world. Ya, di sini kita dapatkan output dari tracing yang paling dasar berdasarkan kode yang kita buat di sini. Ini akan menjadi starter project kita dalam proses belajar tracing nantinya untuk video ataupun seri kali ini. Saya kira cukup sampai di sini dulu sebagai pengantarnya. Teman-teman bisa merujuk ke URL yang saya sediakan di deskripsi video untuk membaca lebih lanjut dari apa yang sudah saya sampaikan. Sekian dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.